sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Selamat pagi. Pagi. Ya, selamat pagi anak-anakku. Ini anak-anak OSIS ya. OSIS periode 2022-2023. Baik. Pada hari ini atau pada pagi hari ini, anak-anak OSIS bersama dengan Bu Caca akan memberikan sebuah materi untuk anak-anak. Jadi Bu Caca pada kesempatan kali ini sedang mengikuti program profesi pendidikan atau PPG dalam jabatan kategori 2 dalam kategori 2 Universitas 11 Maret, jadi di UNS ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita tuh mau belajar apa sih Bu? Sebelum kita beranjak ke materi, sudah paham dengan pematerinya sendiri ya? Sudah tahu dengan Bu Caca ya? Ya, sudah berarti tahun kedua, ada yang tahun kedua, ada yang berarti 1 tahun ya. Kalau Patricia berarti 1 tahun kemarin ya, daring. Ya, oke. Selamat pagi sekali lagi, dan ini kurikulum vitae dari Bu Caca, bisa dilihat. Cukup. Kemudian untuk materi kita pada pagi hari ini apa sih? Ya, materi kita sepertinya sangat cocok untuk usia kalian karena usia kalian itu usia pencarian jati diri. Ngerasa nggak sih masih bingung aku tuh sukanya apa? Atau sudah tahu kesukaannya? Gimana? Masih bingung? Kayak trial and error gitu nggak? Coba kanan, kayaknya nggak cocok deh, ke kiri aja. Ke kiri nggak deh, aku ke depan aja gitu ya. Masih cari-cari jati diri ya. Masih kadang galau, kemudian nanti gundah gulana, kayak aku kayaknya suka dia tapi kok kayaknya pas dijalani nggak cocok gitu ya. Jadi masih mencari karakter yang cocok dengan diri kalian, seperti itu ya. Berdamai dengan diri sendiri. Kemudian untuk capaian pembelajaran atau materi kita pada hari ini tuh apa sih? Memahami konsep tentang ragam identitas diri. Kemudian yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Ini untuk capaiannya. Dan kemudian sebelum kita beranjak, kita mulai bertanya, pernahkah kalian merasa malu, tidak percaya diri dengan identitas diri kalian, sehingga merasa perlu menyembunyikan? Mungkin entah identitas apapun, misal identitas tentang sikap kalian, tentang background keluarga, tentang kecenderungan hobi. Jadi kayaknya ini nggak perlu diungkapkan ke umum deh, buat aku aja. Pernah ngerasa gitu? Pernah ya. Kemudian kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Biasanya karena kalian tuh merasa kalau ini tuh terungkap di publik, kalian merasa aku nanti diterima nggak ya? Gitu ya biasanya ya. Circle atau pertemanan atau lingkungan kalian bakal menerima nggak sih? Itu biasanya alasannya. Kemudian, apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Ini pertanyaan yang sangat krusial ya. Kemudian, tentukan pilihanmu. Sekarang kita mulai mencari. Ayo, tim mana? Kalau tidur, tim gelap atau tim terang? Ada yang terang? Berarti kalau lampunya gelap, tiba-tiba susah tidur? Iya. Kalau tim gelap, kalau terang, gak bisa tidur ya? Bisa. Kuranginya? Oke. Berarti di sini mungkin karena tempaan hidup ya. Kalau Bu Caca itu karena mungkin sudah berkali-kali pindah-pindah, kadang gelap, kadang terang, jadi kayak semua kondisi pokoknya bisa tidur. Jadi mungkin ini kebiasaan. Dulunya memang agak besar gitu ya, tapi sekarang sudah mulai terbiasa. Nah, makanya itu kalian harus tahu diri sendiri. Kemudian yang kedua, tim pantai, tim gunung. Ada yang gunung? Patricia. Ini siapa? Vito sama Revan. Kenapa tim gunung? Suka aja. Kenapa Revan suka gunung? Udah sering lihat pantai. Rumahnya dekat pantai. Oke. Tapi udah pernah naik gunung? Berarti sukanya masih pada batas gambar atau view gitu ya, pemandangan ya, belum sampai atas gunung ya? Belum.
Berarti cintamu atau sukamu belum terrealisasikan ya? Iya, oke. Selanjutnya, untuk yang suka gunung, untuk yang suka pantai sudah sering kali ke pantai ya? Oke, anak pantai. Kemudian ini ya, yang paling kontroversi, bubur diaduk atau tidak diaduk? Yang diaduk siapa? Kamu sendirian? Iya, yang lain tidak diaduk. Kenapa suka diaduk? Bumbunya enak campur. Terus alasannya kenapa kok sukanya nggak diaduk? Oh, jadi toppingnya itu dirasakan satu persatu dulu gitu? Iya. Kalau berarti Bayu sukanya langsung diaduk, diratakan semuanya dimakan. Berarti semuanya ini dari sisanya dari Bayu semuanya sukanya dikit-dikit ya? Oh, berarti saya berada di circle yang tepat saat ini. Iya, Bu Caca sukanya memang gak diaduk. Misal kayak bakso gitu ya, sukanya malah tanpa saus kecap, putihan aja, tambah sambal, saus kecap nanti di mangkok yang beda. Jadi misal nanti ada bakso, pakai ini ya, garpu, kemudian nanti baru dicocol sama saus kecap. Karena rasa bakso itu dari kuahnya. Kalau kuahnya udah tercampur dengan berbagai, rasanya kayak nggak asli gitu ya. Dan itu kembali lagi, kalian harus tahu. Oh, kalau aku suka kayak gini, aku harus menghormati teman-temanku yang nggak suka kayak gini, gitu kan ya. Dan yang nggak suka atau yang pilihannya lain harus menghormati dengan pilihan orang lain. Itulah kadang yang jadi masalah. Masalah itu bukan karena pilihan, tapi karena susahnya menghargai pilihan orang lain. Bener nggak? Kamu punya pilihan A, temen punya pilihan B, dan kamu merasa pilihanmu yang paling benar. Judgment atas diri sendiri, aku yang paling benar. Padahal kita nggak tahu cara temanmu survive dengan hidupnya, dengan pilihannya, itu nggak tahu. Bener kan? Iya. Ayo, suka Korea atau anime? Enggak, dua-duanya. Dua-duanya suka anime. Animenya apa? Boku no Pico, Attack on Titan, SpongeBob. Oke. Namanya siapa tadi? Axel. Axel ngerasa nggak kalau sampai kapanpun, sampai Axel sudah berumah tangga atau usia senja pun akan tetap suka anime? Nggak tahu. Kalau yang lain ada yang suka anime lagi ya? Citra tadi ya, ngerasa nggak kalau sampai kapanpun kamu suka kartun gitu istilahnya? Iya, gitu ya. Ada judgment atau orang tua atau di circlemu, wis gede tontonannya kartun naik, ada? Padahal kalau orang yang suka kartun tuh menilai sisi kemanusiaannya tuh bagus banget ya. Ceritanya tuh loh, behind story-nya tuh bagus banget. Orang-orang cuma lihat kartunnya aja, tapi kita tuh melihat sampai ceritanya, persahabatannya gitu ya. Teknik strategi menghadapi orang-orang, lobbyingnya, kita nggak tahu aja teknik kita gitu kan. Tapi kalau mereka judgment, kok gue seneng aja dulu kartun tuh, yus gak usah melu belajar, nggak usah ya. Santai wae, yo senengku toh. Gitu. Jadi kalau ada orang yang judgment kalian, ya udah, memang dia pilihannya beda. Gitu. Gak perlu ikut belajar. Ayo. Bakso atau tim mie ayam? Tim bakso siapa? Bakso. Sisanya mie ayam. Mie ayam coba angkat tangan. Oke, berarti ya 50-50 ya, 50-50 ya. Kenapa Patricia suka bakso? Seger, kuahnya banyak. Yang suka mie ayam di sini tadi Zaki kenapa? Suka yang ini ya tadi ya, kental. Suka alasannya apa? Kira-kira lebih kenyang. Berarti porsinya lebih banyak. Kalau bakso perlu nambah lontong, nambah orang-orang gitu ya. Kalau tim bakso sukanya seger gitu. Kadang tuh emang kalau kita udah suka tuh
nggak tahu alasannya apa, bener ya? Karena kecenderungan ya itu aja kayak gitu. Kalian pernah sadar nggak? Kalau ini perasaan Bu Caca ya, Bu Caca tuh bilangnya saya suka warna pink misal, tapi isi lemari warnanya hitam sama coklat tok. Ada yang ngerasa itu nggak? Kayak rasa semua barangmu tuh warnanya sama. Iya, biasanya warna apa? Hitam, biru. Kalian sadar nggak belinya gitu? Ya kalau ini gak tepat napi deh. Rawan toko iku deh kayak napi deh. Ya wes iku yo orang pilihan yo. Ada ya? Iya, kadang hidup itu memang pilihan ya dan kecenderungan. Seperti halnya jodoh, katanya seperti itu. Ya, kita sudah banyak milih. Yang pertama, jadi dari semua materi simbol tadi ya, pilihan hidup ya, setiap orang punya banyak identitas. Satu orang itu punya banyak identitas diri. Bisa disembunyikan, bisa diperlihatkan. Ada orang yang tampil apa adanya, ada orang yang tampil ada apanya. Apa adanya dan ada apanya. Kalian tim mana? Apa adanya? Ada yang ada apanya? Lagi-lagi ini masalah preferensi ya. Kalau Bu Caca kok sukanya jadi ini ya, ada apanya ya. Kalau istilah Jawanya itu umpan papan. Misalnya Bu Caca sama teman-teman, ya beda. Bu Caca sama murid, ya beda. Bu Caca sama klien atau klien, ya beda stylenya. Jadi nggak bisa selalu sama. Kalau kalian menjadi apa adanya, misalnya aku mau ini aja nih kok, aku aja nih, ya berarti itu kembali lagi pada diri sendiri. Kalau Bu Caca membiarkan diri Bu Caca banyak tirai. Jadi kalau kalian lihat Bu Caca sampai seberapa dalam, itu ada batasnya. Oh kita cukup kenal aja. Oh iya udah ramah. Bu Caca nggak akan berani menilai atau menjudge citra kok orangnya gini ya, enggak. Itu bukan kapasitas, gitu ya. Jadi kayak misal kita udah deket nih sama Citra ya, Cip, kudumu kok gini tuh, itu boleh karena Bu Caca tahu kemarin nggak kayak gini. Tapi misal Bu Caca pertama kali lihat dia, kayak dia tuh kok ngomong kelambimu kok orang rapi. Lah emang biasanya tak rapi misalnya, kan kita nggak boleh gitu. Kemudian setiap orang punya banyak identitas, kita harus tahu. Mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Kalau di sini agamanya mayoritas ya, beda-beda ya, heterogen ya. Ada yang Islam, ada yang Kristen atau Katolik. Kristen, dia Hindu. Teman-teman kita banyak yang berbeda-beda. Ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan dan ubah. Benar ya? Ada identitas dari lahir. Ada identitas yang bisa kita ubah. Contoh, ada yang pernah mengubah identitas ya? Ada nggak? Ada. Identitasnya mengubah gimana kalian? Dulu gimana, sekarang gimana? Ya. Mungkin ada yang awalnya pendiam, terus gak berani untuk berekspresi, terus bisa menjadi identitas, bisa menjadi lebih aktif dan mau untuk ikut dalam perkumpulan. Oke, berarti identitasnya berubah menjadi lebih baik ya? Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan dong, ya. Apa ada identitas yang kita anggap sangat penting? Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Ada sesuatu yang menempel atau berada di diri kalian, kalau orang tuh menyinggung tuh sebel banget gitu. Ada ya? Ada. Cuma ada kita tuh menunjukkannya atau tidak menunjukkannya. Benar ya? Oke, kita sambung sama masalah Fatir tadi ya. Terkait dia tuh dulu lebih pendiam, terus sekarang lebih terbuka. Kalau Bu Caca lebih kebalikannya. Kok bisa? Padahal kalian lihat kalau Bu
dibanding hari ini. Jadi kalau dulu SMP itu suka orasi, orasi beda ya. Indonesia, baca. Jadi suka itu yang, gitu ya. Kalau ternyata lambat laun Bu Caca salah pilih pergaulan teman. Kayak gini, misalnya ya, ada 1, 2, 3, 4. Bu Caca termasuk kategori background keluarganya biasa aja nih. Dari keluarga yang bukan pegawai, bukan orang-orang hebat, bukan orang kaya, biasa aja. Tapi karena Bu Caca itu punya prestasi, teman-teman pada nempel. Mereka punya background yang bagus. Ketika Bu Caca salah, langsung ditendang. Pernah merasa situasi kamu ditinggalkan gak? Ngerasa ditinggalin orang yang kalian anggap itu everything jadi nothing gitu loh. Ya, itu rasanya tuh kadang identitas kita tuh diubah oleh keadaan atau pengalaman hidup. Bener ya? Mulai dari itu Bu Caca lambat laun jadi kayak mikir, oke, bahwa pentingnya kita berteman dengan orang yang punya background yang sama dan tetap berteman dengan orang yang backgroundnya beda, tapi cara perlakuannya beda. Paham maksudnya Bu Caca ya? Jadi sekali lagi ada batas, ada menghormati, ada menyayangi, tapi jangan gila. Dalam artian kalau dulu tuh kalian pernah nggak pertemanan yang kayak gelarnya sama, bajunya sama, semuanya sama, kayak itu tuh nggak bagus. Jadi ada harus yang ditahan, ada yang harus ditutupi, nggak apa-apa. Itu bagus. Lanjut ya. Gunakan standar diri sendiri. Ada yang udah punya cita-cita dan cita-citanya itu ada standarnya nggak? Standar cantik misalnya. Ada yang kesusahan dengan mengikuti standar cantik? Misal standar cantik orang Indonesia harus 165. Misal cari baju di online shop susah banget Bu, pasti potong baju. Ada yang merasa gitu? Misal beli dress, ketahuan mesti potong. Itu padahal tuh harusnya jadi peluang loh. Kalian bisa buat baju dengan size baju panjang segini. Kalian jadi brandnya sendiri. Itu bisa jadi peluang. Gitu. Dengan identitas diri, misal ada yang udah punya ini nggak profesi lain nggak di tempat lain atau kesibukan lain? Buka kafe, open cafe di mana? Iya, di mana? Oh gitu, di mana? Oh di pantai Pailos atau mana? Oh belum deh. Namanya apa? Oh gimana? Atau ada yang lain? Ada yang lain misal punya saya di luar tuh sambil gini loh Bu, saya di luar tuh sukanya gini loh Bu, saya misal suka baca buku sambil jualan buku loh Bu. Ada? Terus kalau kalian setelah dari rumah, dari sekolah tuh ngapain? Bermimpi. Apa? Setelah dari sekolah ngapain? Main bola. Terus setelah itu ada apa? Nggak pengen menambah cuan? Nambah cuan atau nambah ini ya? Investasi kepala ke atas atau kepala ke bawah? Kalau kepala ke atas berarti kan nambah pengetahuan ya, nambah pengalaman. Kalau pundak ke bawah berarti kan nambah makan ya. Iya. Patricia punya pengalaman apa di luar? Event modeling. Patricia pernah nggak ngerasa kayak sedikit tertinggal dibanding teman-teman modeling? Pernah? Boleh bertukar cerita di depan tentang modeling? Oke, bisa diceritakan ya tentang kesibukanmu tentang modeling itu, apa yang menjadi hal yang menurutmu tuh lebih effortless gitu loh, lebih effort gitu ya, butuh effort lebih dibanding yang lain. Mungkin dari pengalaman yang kemarin, banyak anak-anak yang backgroundnya itu kayak arsitek, terus bapaknya gubernur
pemimpin daerah, mungkin di situ pernah merasa insecure gitu. Berarti kamu backgroundnya Backgroundnya beda. masih bisa nggak? Masih bisa ngerti nggak? Untungnya masih bisa dengan prestasi-prestasi yang lebih. Selamat Kak. Sama-sama, makasih loh udah dipanggil Kak ya. Aduh, jadi terharu aku. Oke, gitu emang. Misalnya Patricia tuh punya pengalaman modeling, tapi teman-temannya itu background keluarganya lebih banyak channelnya, jaringannya. Mungkin nggak sih aku mengejar? Mungkin. Tapi kalau temanmu dengan background seperti itu butuh 3 langkah, berarti kamu butuh 30 langkah. Mungkin, gak ada yang gak mungkin. Tapi jalanmu pasti lebih capek. Terus misalnya, Bu, saya atau Kak, saya itu backgroundnya udah bagus, tapi saya sering disepelekan oleh orang lain. Ada yang rasa gitu? Ada yang rasa pernah gitu nggak? Orang yang udah cantik, pinter, orang tuanya, keluarganya bagus, background pendidikan keluarganya bagus, kaya, itu malah lebih disepelekan. Ala model ayu, ala model ganteng, ala orang tuanya ini. Itu dia tuh harusnya effortnya lebih untuk membuktikan, benar ya? Aslinya tuh sama-sama punya kelebihan dan kekurangan, betul? Betul sekali. Dan kadang-kadang kalian mencoba maju, tapi nggak sampai. Ternyata Tuhan memberi jalan lain. Jalan tuh di sebelahnya loh, gitu. Pernah ngerasa gitu nggak? Pernah ngerasa? Misal Bu Caca ya, dulu tuh cita-citanya apa sih? Jadi news anchor. Selamat pagi pemirsa, bertemu dengan saya Harimatul Azadi, SCTV. Misalnya di liputan 6 SCTV. Berapa kali Bu Caca mencoba casting? 15 kali. Pada ke-16 kali percobaan Bu Caca berhasil di TVRI Jawa Tengah. Tapi orang tua tidak mengizinkan. Wes mulai beli. Padahal Bu Caca udah dapat di berita nih, udah dapat sama ketemu sama di acara pengajian nih kayak siraman rohani TVRI gitu loh. Ternyata Bu Caca tahu, oh Bu Caca tuh emang basicnya atau cocoknya tuh di acara rohani karena suaranya lebih lembut, wajahnya tuh bukan wajah-wajah yang cocok untuk pemirsa, itu nggak cocok. Jadi perjalanan hidup kita yang membawa kita pada takdir kita, betul? Kayak gitu. Jadi kita perlu welas asih pada diri sendiri. Gimana sih welas asihnya? Terima kasih, aku sudah berusaha hingga hari ini. Aku masih sehat. Aku masih waras. Aku masih bisa bernafas dengan lega. Pernah gitu gak sih kalau pagi atau kalau malam pernah mau tidur? Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Pernah ya, sering ya. Dan harus latihan mencintai diri sendiri. Kebaikan diri, kesadaran penuh, dan keterhubungan. Yuk buat tindakan konkret, ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita. Telepon dan ucapkan terima kasih dan penghargaan buat orang terdekat, orang yang kita sayangi, orang tua, anak, teman kerja, dan sahabat. Tapi buat kalian yang tidak terbiasa mengucapkan terima kasih kepada orang tua, nanti orang tua kalian kaget, kayak ngopo nang, gitu ya. Karena love language setiap orang tuh beda-beda. Tunjukin aja love language kalian. Bisa word of affirmation, katakan aku cinta kalian, atau terima kasih, betul? Atau act of service, orang tuamu tiba-tiba turun dari motor nih ya, terus bawa barang dari pasar, dijunjung dibenarke, bapak kesel bu, tak pijeti, itu bisa act of service. Atau bisa give hadiah, bener ya? Atau quality time, si Bustino jago mau bapakmu sedih 15 menit, seperempat jam. Itu hal yang sangat-sangat penting. Mau bapak Islam, mau ibu Islam, jago sedih ojo tulen HP, jago HP di sewa. Bu mau ini pak, ini pak. Itu tuh benar-benar sesuatu yang sangat berharga. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Inilah akhir dari materi berdamai dengan diri sendiri. Kita bareng-bareng ucapin ya. Pegang ini dada kalian. Ucapin terima kasih buat diri sendiri. Makasih ya udah berjuang sampai hari ini. Makasih udah mencoba untuk tidak
tidak melanggar aturan Tuhan. Terima kasih untuk berusaha melindungi diri dari hal-hal yang berbahaya. Benar ya? Terima kasih tetap berjuang. Semangat. Iya. Cukup ya. Semoga sedikit tapi menggugah ya. 1% minimal lah ya. Kalau ini 18 atau 20, satu di antara kalian bisa tergugah. Semoga bermanfaat. Sekian dari Bu Caca. Sampai berjumpa pada kesempatan selanjutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.